Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas Nusaraya Cipta, ya kontraktor nih. Kita lihat ya kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya ya. Oke, kalau sebelumnya teman-teman punya analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung sharing ya si analisisnya teman-teman di kolom komentar supaya nanti bisa saya pin dan juga jadi bahan diskusi untuk investor lainnya ya. Kita sama-sama belajar ya, berbagi pendapat. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Untuk Nusaraya Cipta ya NRCA selalu kita cek untuk riwayat pembagian dividennya dulu ya. Dan ini baik ya, dia 3 tahun ke belakang bagi dividen artinya ada nilai tambah yang dihasilkan perusahaan ya. Jadi buat saya penting untuk melihat riwayat pembagian dividen ya, terutama 3 tahun ke belakang, karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya ya, dan juga punya kondisi bisnis yang sehat. Dan ada sedikit informasi menarik juga ya, ini tadi sama sebelumnya saya bahas apa ya tadi ya sebelumnya sama ya, jadi dia IPO-nya di tahun tertentu gitu ya, tahun ya misalnya kan 2013. Nah, dia juga bagi dividen di tahun buku 2013 juga ya. Jadi ini IPO yang baik gitu ya. Dia IPO yang baik gitu ya. Jadi apa namanya, ada nilai tambah gitu ya, memang dari cuman bener-bener murni untuk ekspansi usaha mungkin ya gitu. Jadi karena kan kebanyakan IPO-nya kapan gitu ya, bagi dividennya kapan, nah itu kadang sedikit dipertanyakan kalau buat saya gitu ya, karena takutnya gitu ya hanya sekedar untuk menyedot dana publik aja ya dan dipakai nggak tahu buat apa gitu. Oke, kita langsung cek ya. Jadi ini tadi udah bagus ya, 3 tahun ke belakang bagi dividen, jadi ini layak untuk dilihat lebih lanjut. Ini rupiah penuhnya. Oke, kita langsung cek dulu untuk kas tarakasnya ya. Sebentar, mau jam satu aja. Nah, satu lagi ya, 230 deh kayaknya, 230. Oke. Ya, kita selalu cek kas tarakas ya. Kenapa? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang ya yang ada dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke banknya. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit, karena kalau terlalu sedikit bisa jadi perusahaan ada kendala ya dalam membayar operasionalnya, ekspansinya, atau enggak bayar pinjaman ke banknya ya. Dan untuk Kastara Kasya ini memang dia menguat ya 189 miliar ya. Nanti detailnya kita akan cek di laporan arus kasnya. Selanjutnya kita langsung loncat dulu ke ekuitas, langsung pilih saldo labanya dulu ya. Kenapa kita harus lihat saldo laba ya? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si NRCA Nusaraya Cipta dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 755 miliar di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini perusahaan yang baik, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen ya, karena kalau dia negatif atau defisit ya perusahaan itu artinya rugi melulu ya, dan termasuk kategori perusahaan bermasalah kalau buat saya ya. Jadi kalau perusahaan bermasalah mau harganya naik berkali-kali lipat juga saya nggak akan tertarik ya. Jadi ketika waktu pas kemarin yang sebelum masalah MSCI itu ya, jadi kan itu banyak saham tuh harganya naik tuh ya gitu ya, harga naik gitu. Cuman kan tetap kalau yang saya rasa bermasalah ya saya nggak akan tertarik meskipun kenaikan harganya luar biasa ya, itu pasti untungnya pasti besar sekali gitu. Cuman ya gitu, kembali lagi ya, kalau saya memang sudah ada prinsip seperti itu, jadi ya udah nggak begitu peduli ya mengenai masalah harga ya, pergerakan harga saham terutama dalam jangka pendeknya. Oke, selanjutnya cek ke ekuitas pemilik ya, yang ini nilainya. Ini ya untuk lihat rasio dasarnya aja ya, PBV-nya aja gitu. Kayaknya kita pindahin dulu. Udah sama ya. Ini kita lihat dulu ya, ada rasio saldo laba terhadap modal awalnya. Ini bagusnya nilai 1,26. Artinya si NRCA ini telah menghasilkan profitnya sebesar 1,26 kali modal awalnya ya. Jadi kalau teman-teman punya bisnis modalnya 1 miliar, itu telah profit 1 miliar 260 juta ya di luar dividen ya. Jadi ini udah balik modal gitu, karena nilainya udah di atas 1 ya. Dan secara PBV memang ini sedikit premium ya, di 1,59. Oke, selanjutnya cek ke profitabilitasnya dulu. Kita lihat pendapatannya dulu ya. Selalu kita cek ya pendapatan. Kenapa? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Perusahaan yang baik bertumbuh gitu ya, pendapatannya cenderung naik ya, artinya barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada customer itu relevan ya, disukai gitu. Jadi kan customer pakai terus ya barang atau jasanya gitu. Nah, ini memang untuk kinerja pendapatannya dia naik ya, bagus ya, dia naik 120 miliar atau setara 4,7%.
nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, beban pokok pendapatan, nanti keluar laba bruto ya. Ini harus dilihat kenapa ya, karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan, untuk melihat kemampuan perusahaan juga menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya ya. Jadi misalnya dengan gross profit ini 11% ya, artinya teman-teman jual barang atau jasa harganya 100.000 ya, itu ambil laba kotor 11.000. Nah, 89.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Jadi ya saya mencari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Karena apa? Semakin besar laba bruto, nanti akan semakin besar laba bersih ya, karena nanti laba bruto akan dikurangi ini ya, beban operasional, beban non operasional, beban pajak, nanti baru keluar laba periode berjalannya ya, laba bersihnya. Ya, ini kita pindahin dulu. Oke ya, jadi memang untuk kinerjanya si laba brutonya ini naik ya, karena pendapatan naik, laba brutonya juga dia naik gitu ya. Cuman sebentar, ini kayaknya lebih signifikan ya, ini lebih signifikan ya. Dia kan laba pendapatan naik 4%, laba bruto naik lebih tinggi ya, 17% gitu ya. Dan laba bersih juga naik lebih signifikan lagi ya, 84%. Ini baik ya. Dan secara per memang udah terlihat cukup murah ya, udah di 10 kali nih, 10,36 tepatnya ya, udah di bawah 15 gitu. Oke, selanjutnya kita cek ke laporan arus kasnya. Nah, ini sering dilupakan oleh berita dan analis ya, padahal ini penting gitu ya. Kita harus lihat penerimaan kas yang ini nilainya. Dia ini berbeda dengan pendapatan gitu ya. Kenapa? Karena kalau pendapatan itu sifatnya akrual ya, simpelnya tuh diakui, dicatat di atas kertas saja ya, nggak memperhatikan jumlah uang yang customer bayar gitu ke perusahaan. Ya, nah ini lewat ini kita hitung, lihat ini ya, rasio receipts to revenue-nya ya, misalnya ini 92%. Artinya kalau misalnya teman-teman jual barang 100 juta gitu ya, customer tuh bayar 92 juta. Nah, 8 juta sisanya itu kemana? 8 jutanya itu berubah jadi piutang yang harus ditagih gitu ya. Jadi makanya jangan sampai nggak tertagih. Penerimaan kas itu harus tinggi karena tadi punya fungsi, kas itu untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke banknya ya. Jadi dia bilang si NRCA ya, dia pendapatannya 2,6 triliun, terus penerimaan kasnya 2,4 triliun. Sekarang kita gunakan 2,4 triliunnya untuk bayar operasional dulu ya, bayar supplier, karyawan, dan operasional seterusnya. Nanti keluar net CFO yang ini ya. Nilainya harus positif ya, seperti yang sekarang ini, yang sebelumnya negatif ya, kurang baik gitu. Jadi gini, kalau nilainya positif artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai ya, jadi uangnya nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional. Tapi kalau yang sebelumnya gitu ya, ini kan negatif tuh, lihat tuh nih, penerimaan kasnya 2,36, bayar suppliernya udah 2,23 ya, belum sama biaya lainnya. Jadi uangnya tuh udah habis hanya untuk bayar operasional ya. Kalau teman-teman punya usaha gitu ya, kan pasti mikirnya buat apa perusahaan tuh nggak menghasilkan uang tunai gitu ya, nggak ada uang sisa gitu ya. Jadi makanya kita lihat si ini ya, CFO-nya gitu ya, meskipun jangan terpatok hanya CFO aja. Cuman kan ini kita lihat ya, ini kan periode sebelumnya negatif ya. Jadi kalau negatif sekali gitu ya, maksudnya dalam satu kali ya, satu periode, itu nggak masalah gitu ya, karena mungkin bisa jadi pada saat kondisi tersebut ya, memang mungkin kebetulan ya, mengingat ini juga kan perusahaan konstruksi, pembayaran kan pasti per termin ya gitu. Jadi kasnya masih belum tinggi gitu, jadi masih bisa mungkin dilihat lagi di evaluasi di kuartal berikutnya kayak yang sekarang gitu. Tapi kalau misalnya dia udah berturut-turut nih ya negatif, terus berikutnya negatif lagi, berikutnya negatif lagi, nah itu gawat gitu ya, artinya kan tadi kesulitan operasional jatuhnya ya. Nanti kalau misalnya seperti itu, nanti biasanya akan bergantung sama pinjaman atau enggak suntik modal ya. Jadi yang seperti ini negatif sebenarnya dicek dulu ke yang periode 2023-nya ya. Jadi harus buka LK yang tahun sebelumnya, 2024 2023, nanti baru dibandingkan. Cuman yang menariknya gini, ini kan dia meskipun dia kondisinya negatif gitu ya, nggak bayar operasional ya yang periode sebelumnya, tapi dia masih bisa bagi dividen gitu ya. Ini bagus, berarti apa? Berarti kasnya mencukupi gitu ya, masih dibilang masih stabil lah, masih sehat gitu yang periode 2024-nya. Oke, jadi ini bagus, positif. Lalu kita untuk aktivitas ekspansi usahanya, ini nilainya negatif gitu ya. Baik, artinya perusahaan dia berekspansi ya, semakin lama semakin besar, atau dia memelihara aset produktifnya ya. Oke, memang untuk yang sekarang perusahaan menahan ekspansinya nggak agresif pada periode sebelumnya. Kalau sebelumnya ini ada penambahan investasi pada entitas asosiasi. Ya kalau yang sekarang ya mungkin ini maintenance saja lah ya, karena nilainya nggak yang begitu besar. Lalu untuk aktivitas pendanaannya ini nilainya positif gitu ya. Kalau saya lebih suka yang negatif ya, karena kalau negatif ini saya salah ketik, ntar tunggu ya. Yang negatif kenapa? Karena kalau negatif artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya ya, atau enggak dia melakukan pembayaran dividen gitu. Karena kalau nilainya plus tuh penambahan utang ya, kalau pelunasan tuh nilainya negatif ya, bayar dividen nilainya negatif. Tapi ingat ya,
plus ini penambahan utang itu nggak selalu buruk ya selama dia produktif gitu. Makanya kenapa nggak cuma kita lihat arus kas juga, tapi kita lihat juga secara ini solvensi dan likuiditasnya ya. Cuman kalau polanya sekarang sekilas seperti ini kan polanya plus min plus dan ada kenaikan kas tara kas yang besar ya. Tapi ini apa namanya, nggak masalah gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena segini saya rasa masih sehat gitu ya. Reward bagiannya juga dividen kan masih jelas gitu ya. Jadi apa namanya, masih tergolong kategori sehat ya, apalagi ini net CFO-nya melimpah ya. Mungkin dia melakukan penambahan apa namanya utang bank ya, karena untuk memperkuat posisi kas ya, mengingat tadi ini perusahaan konstruksi kan kas harus ready terus ya. Oke, sekarang kita cek untuk ininya ya, apa resiko bisnisnya berdasarkan likuiditas dan solvensinya. Kita kembali dulu ke atas sebentar, dipindahkan dulu ya. Oke, satu lagi liabilitas jangka pendek turun dulu. Oke, ya ini kita lihat ya, untuk rasio lancar ini masih sehat ya, masih di antara 1,5 sampai 2 ya, jadi ini masih bagus. Rasio kas juga masih di antara 0,5 sampai 1 ya, masih sehat nih, posisi kuat sih, apalagi didukung dengan apa namanya, CFO yang baik ya. Nah ini sekilas belajar untuk di periode sebelumnya, ini kan CFO negatif ya, tapi melihat dari si apa current ratio, cash ratio segini gitu ya, dengan nilai sebesar ini sih masih kuat gitu ya, masih relatif aman. Jadi penurunan CFO yang ada terjadi di periode sebelumnya masih apa, masih dalam batas wajar lah menurut saya ya. Lalu untuk short term debt-nya ada apa aja? Ada utang bank, terus DP pelanggan, nggak ada ya, kita ambil satu aja berarti, utang bank aja ya. Kita pindahin dulu. Ini kita lihat ya, untuk rasio kas terhadap short term debt-nya ini memang tinggi sekali ya, di 3 gitu. Jadi perusahaan ya nggak ada kesulitan untuk bayar apa namanya utang banknya ya. Jadi kan ini uang apa, utang depan mata yang harus lunas kurang dari setahun 242 miliar, uang di dompet 728 miliar ya, masih bisa langsung dilunasi gitu. Jadi masih aman lah, masih rendah resiko. Lalu untuk solvensinya kita pindahin dulu ya, untuk liabilitasnya 9. Ya ini untuk DER memang agak tinggi ya, pas lah ya di 1,04 ya. Tapi kalau konstruksi memang wajar ya DER itu tinggi gitu ya. Tapi ingat ya, jangan hanya terpatok pada DER. Anda harus, kalau Anda mau naik level gitu ya, kadang kalau DER itu saya menganggapnya biasanya masih pemula lah gitu ya, masih yang awal-awal gitu. Tapi lihatnya long term debt to equity. Ya, ini long term debt to equity-nya apa? Nggak ada. Jadi dia nggak punya utang bank jangka panjang, utang dengan bunga jangka panjang. Ya, jadi ini total long term debt-nya ini 0. Gitu. Jadi ini rendah resiko. Gitu ya, terlihat kan kalau misalnya kita bicara teori gitu ya. DER kurang dari 1 gitu ya, itu kan aman. Tapi kalau udah 1 ke atas berbahaya ya, di luar bank ya, di luar perbankan. Tapi ini kan nggak ada utang bank. Jadi ini nggak begitu berarti DER ini gitu ya. Jadi makanya harus dilihat lagi gitu. Nah, jadi memang setelah dipindahkan gitu ya data-data keuangannya gitu, nah NRCA ini perusahaan yang baik ya, dari awal IPO 3 tahun ke belakang juga bagi dividen ya, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya, saldo laba positif, telah profit 1,2 kali modal awalnya ya. Ini perusahaan yang baik, PBV tapi premium di kita di 1,59, PER udah agak cukup murah di 10,36, pola arus kas plus min plus, dan ada kenaikan kas tara kas ya untuk memperkuat posisi kas ya, mengingat tadi ini konstruksi. Lalu secara resiko bisnis baik likuiditas dan solvensi ya, kalau solvensi saya rasa ini rendah resiko ya, tapi untuk likuiditas segini sih masih kuat gitu ya, selama net CFO-nya ke aktivitas bisnisnya berjalan baik gitu. Ini sih masih menurut saya masih masih rendah resiko, tapi mungkin resikonya mungkin rendah ke menengah lah ya gitu, karena kan konstruksi ya kadang kita nggak pernah tahu ya, kadang pengalaman dari saham-saham konstruksi biasanya begitu dia ada kendala satu, tiba-tiba DER-nya langsung naik tinggi ya, beban bunga langsung membengkak, langsung kutip kayak bisa kolaps gitu kapan aja gitu ya. Cuman segini sih ini masih rendah resiko lah, rendah naik sedang sedikit gitu. Oke, tadi mungkin pendapat saya untuk NRCA gitu ya. Nggak tahu buat teman-teman menarik ke NRCA, boleh sharingkan pendapatnya di kolom komentar ya.
Dan selalu saya sampaikan bahwa analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ya. Jadi untuk Q4 sekarang berjalan gitu ya, tahun depan gimana, tahun ini gimana. Jadi teman-teman harus proyeksikan sendiri ya, analisis lebih lanjut apakah masih bagus atau enggak ya. Dan selalu saya sampaikan bahwa saya hanya bahas kinerjanya aja ya berdasarkan laporan keuangan yang ada ya. Saya nggak bahas harga sahamnya. Jadi kalau harga saham besok naik atau turun saya nggak tahu ya. Jadi waktu nanti siang gimana saya nggak tahu ya. Jadi apa namanya, itu saya kalau masalah harga saya kembalikan aja ke market ya, terserah market aja gitu. Lalu untuk valuasi juga sama ya, itu relatif ya, sifatnya subjektif dan relatif gitu ya. Kalau di sini memang menilai hanya pakai PBV dan PER. Kalau teman-teman merasa punya ada metode valuasi yang jauh lebih baik, lebih akurat, silakan digunakan ya gitu. Itu jauh lebih baik gitu. Jadi jangan terpaku pada di sini aja gitu. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sharingkan gitu. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung tulis di kolom komentar ya supaya nanti saya bahas ya. Dan itu aja, semoga bermanfaat, semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.